Oke, selamat malam. Sampai ketemu lagi kita di pertemuan ke-11 ya. Nah, di pertemuan ini Bapak akan menjelaskan tentang materi ya, dengan berjudul partikel swarm optimasi pada kecerdasan buatan. Ya, apa itu partikel swarm itu? Nanti Bapak jelaskan contoh serta nanti ada penjelasan kemarin cari tugas kemarin. Nah, di pertemuan ini yang kalian dapatkan yaitu mahasiswa mampu memahami partikel swarm ini, memahami tentang partikel ini. Dan di sini konsepnya di sini atau topik bahasan yang dibahas yaitu tentang konsep partikel swarm serta nanti ya. Kita masuk aja ke materi. Oke. Di sini pada slide ini Bapak akan menjelaskan ya definisi atau sejarahnya tentang algoritma partikel swarm ini ya, atau PSO, yaitu PSO ini didasarkan pada perilaku si kawanan burung dan ya, atau hewan yang sering berkumpul ya, itu patokannya pada algoritma partikel, sekumpulan hewan atau ikan atau juga boleh manusia. Nah, di sini algoritma PSO ini meniru perilaku sosial organisme ini. Perilaku sosial tersebut terdiri dari tindakan individu dan pengaruh dari individu lain. Nah, kata partikel ini menunjukkan misal seekor burung dalam kawanan burung ya. Di seekor burung ini dalam kawanan burung itu individu atau partikel berperilaku dengan cara menggunakan kecerdasannya atau intelijensinya sendiri dan juga dipengaruhi perilaku kelompok-kelompoknya. Nah, dengan demikian jika satu partikel atau seekor burung menemukan jalan tepat atau ketua ya, biasanya kita akan melihat tuh di langit ada burung ya berbentuk segitiga kalau dia terbang. Nah, di ujungnya itulah yang yang mengarahkan atau menemukan jalan yang tepat atau pendek menuju ke arah atau arah pulang ya, atau menuju tempat yang terbaik. Nah, kan kalian juga pernah melihat burung itu berbentuk kalau terbang bentuk P. Nah, kalau ikan dia bergelombolan ada yang bentuk di pusaran. Nah, ya tujuannya ya untuk yang tadi mempengaruhi perilaku kelompok berikutnya. Kalau ikan di dalam laut berarti kenapa dia berkelompok ya supaya nanti mangsa itu takut untuk memangsanya dia. Nah, sedangkan intelijensinya atau kecerdasannya yaitu dengan berkelompok. Nah, kalau untuk yang burung tadi ya tadi Bapak bilang tujuannya juga P. Nah, dia nantinya akan menemukan jalan, menemukan tempat yang baru, tempat makanan yang enak yang baru juga. Itu sekilas tentang PSO. Nah, di sini ya PSO itu atau perilaku seekor hewan dalam kawanan swarm, yang suatu kelompok ya, itu dipengaruhi perilaku individu dan kelompoknya. Nah, contohnya di sini Bapak bilang ada yang bergolongannya terpisah-pisah. Ini ada juga yang bergolongan. Nah, banyak ada komunikasi serangga juga seperti semut ya. Kalau misalnya kalian pernah mengamati semut itu, kalau misalnya ada manisan di piring atau di lantai, itu kan ada satu tunggal atau beberapa semut ya, atau tiga itu melihat makanan manis. Nah, nantinya dia akan melapor ke kawanannya kalau itu ada sebuah makanan. Jadi itu dikumpulkan kawanannya yang di dalam itu, nah nanti dia menyerbu makanan yang ada di lantai ataupun di mana yang dinampakkan oleh semut. Makanya sekarang kalian bisa melihat ya kumpulan semut yang gerombolan, ada juga yang saling membantu membawa makanannya, ada juga yang melebihi dari ukurannya membawa makanannya. Oke, itu sekilas tentang PSO. Nah, di sini ya ada punya keterbatasan. Ya, keterbatasannya itu yaitu
seekor burung, kita contohkan ya, seekor burung tidak berada terdekat dengan burung yang lainnya, jadi dia ada jarak. Nah, sama juga kita kalau misalnya untuk berkumpul ataupun misalnya kalau melihat acara-acara keramaian, misalnya konser itu kan ada jarak juga tuh, jadi tidak seperti sekarang karena sekarang ini kan COVID. Nah, gitu. Nah, sedangkan di contohnya ini burung itu kalau dia berbentuk V, dia terbang, dia kan berjarak tuh dan tidak bakalan ada yang nabrak karena dia sudah ada menentukan jarak-jaraknya setiap burung itu. Nah, yang kedua di sini burung tersebut akan mengarahkan terbangnya ke arah kita tersebut burung. Memang kita lihat sendiri ya secara kenyataannya di langit, mungkin kalian setiap sore atau tiap pagi melihat ke atas itu kan burung yang pergi ke arah bukit, ada yang pulang dari arah bukit, itu terbangnya seimbang. Mau dia tinggi, ya tingginya bareng-bareng, tidak ada yang tingginya kayak gini ya, tidak ada. Ya seimbangnya, terbangnya sama. Nah, yang ketiga itu akan memposisikan diri dengan rata-rata posisi burung, lain dengan menjaga burung dalam waktu tidak jauh. Tujuannya ya supaya tidak ada ketinggalan kelompoknya. Bila terjadi ketinggalan dalam kelompoknya berarti posisi burung itu tidak di luar konteks dalam sebuah kelompoknya, atau jadi dia dikecilkan. Ya, tidak mengikuti arah dari ketua atau yang di depannya. Nah, selanjutnya di sini ya pada tahun 1986 ya penemu PSO ini ya, itu Craig Reynolds itu menggambarkan proses ini dalam 3 tahap sederhana. Yang pertama itu separasi ya. Separation itu yaitu jangan terlalu dekat. Nah, jangan terlalu dekat itu supaya tadi tidak ada tabrakan. Nah, yang kedua yaitu alignment, yaitu mengikuti arah bersama. Nah, mengikuti arah bersama itu ya berarti ya terbangnya bareng-bareng sama kutubnya. Nah, kalau separation ini ya dia arahnya bebas mau kemana aja, tapi jangan terlalu dekat. Karena kalau terlalu dekat nanti bisa ada terjadi miskomunikasi terjadi saat terbang atau tabrakan. Nah, yang terakhir itu cohesion, itu terbang bersama. Nah, ini ada gambaran. Oke, selanjutnya di sini ya ada namanya PSO berdasarkan pada model. Pertama itu ketika burung mendekati target ya, atau makanannya secara cepat mengirim informasi kepada burung-burung yang lain dalam ya, sama juga yang baru bilang tadi, contoh tadi ya, dia nampak target ya nanti teman-temannya untuk membawa sebuah makanan itu, membawa barang-barang dan memberikan informasi arahnya makanan itu kemana. Yang kedua, burung yang lain akan mengikuti arah menuju ke makanan tetapi tidak secara langsung. Nah, kenapa seperti itu? Ya, ada yang mungkin kalian juga pernah lihat iklan seekor anjing salju ya. Nah, itu kan ada tuh para pendaki ataupun para hewan di salju. Ada yang kawanannya itu di depan, bosnya ya. Nah, yang sisanya itu terpisah. Terpisahnya di sini untuk mengawasi anggota yang lain sedang menuju tempat makan, menuju tempat baru. Selanjutnya itu ada komponen yang tergantung pada pemikiran setiap burung, yaitu memorinya. Nah, memorinya di sini di mana sih tempatnya? Berapa ukurannya, berapa beratnya. Terus nanti di kawanan itu pasti membaca waktu. Misalnya kira-kira makanan ini kalau tidak diambil, apakah hilang dengan begitunya atau diambil dari makan lain. Misalnya kalau burung kalau tidak tepat waktunya untuk membawa teman-temannya, itu makanannya juga semut. Nah, kalau semut kalau misalnya nampak di lantai makanannya, jadi kita ya, kalau terlalu lama diambil makanan, nah kita sendiri atau manusia itu akan menyapu ya, membersihkan makanan itu, sisa-sisa. Nah, itu dia. Jadi PSO ini yaitu mengajarkan atau memberikan contoh kepada kita, yaitu berupa burung ya, yang burung dengan cara kerjanya menggunakan hati. Nah, manusia sendiri
wajib juga menggunakan AI ini atau kecerdasan sendiri. Misalnya kalau kalian mengerjakan sesuatu, berarti kalian harus memikirkan apa ini, ya, ada timingnya, ada progresnya, ya, ada timingnya juga. Gitu. Nah, kalau langsung berarti nanti kan ada efek negatifnya. Gitu. Nah, selanjutnya di sini, ya, PSO ini pencarian solusi yang dilakukan oleh suatu populasi. Nah, populasi di sini dibangkitkan secara random dengan batasan nilai yang terkecil dan terbesar. Nah, setiap partikel itu mempresentasikan posisinya dari permasalahan. Nah, setiap partikel tersebut melakukan pencarian solusi untuk mengoptimalkan, ya, untuk mengoptimalkan sebuah ruang pencarian atau search space. Ya, hal ini dengan cara setiap partikel itu melakukan penyesuaian terhadap posisi yang terbaik atau local base. Nah, setelah itu maka dilakukan sebuah proses pencarian yang mencari posisi terbaik. Posisi terbaik itu, ya, setiap partikel tersebut jumlahnya iterasi tertentu sampai didapatkan posisi yang relatif steady, ya, yang siap atau mencapai batas iterasi yang telah ditetapkan. Nah, di sini, ya, setiap solusi yang dipresentasikan oleh partikel, maka evaluasi formasinya dengan cara dimasukkan solusi itu ke dalam fitness function. Nah, di sini ada contohnya, ya, cara kerjanya partikel swarm optimasi ini pada burung. Ya. Nah, di sini ada tanda X, bulat, dan bintang. Ini base-nya, di sini personal base-nya, di sini preferred basic point-nya. Nah, dia akan terbang menuju ini ketinggiannya untuk mencapai sesuatu. Nah, yang keempat ini dia mencari arahnya, dia menuju kemana. Burung itu terbang ke atas, dia melihat, ya, misalnya ada makanan, nah burung ini mengatur jaraknya sekian, nah burung ini mengatur jaraknya sekian. Jadi supaya tidak ada keributan dalam mencari. Oke, selanjutnya di sini introduksi konsepnya, ini ada burung juga, ya. Nah, selanjutnya ini untuk pemetaannya, ya, pemetaan di sini ini ada burung terbang ke sini ini makan. Nah, setiap burung ini berapa sih yang sesuai dengan kelompoknya, berapa yang bisa. Nah, kalau kelompok ya kita tandai, kita bulat, ini jaraknya berapa. Ini contoh. Oke. Nah, itu sekilas tentang PSO yang Bapak sampaikan ke kalian. Selanjutnya yaitu tentang big data. Nah, big data di sini ada tentang Hadoop, ya, Hedgehog, ya. Nah, di sini materi yang Bapak ajarkan ke kalian, ya, itu yang pertama apa itu big data, sudah paham ya dengan materi sebelumnya. Nah, di sini big data ini ada 5V, ya, volume, variety, velocity, value, dan veracity. Nah, mungkin kalian sudah menjelaskan tentang 5V ini, gitu. Nah, sekarang kalian buatlah contohnya tentang big data dari 5V ini. Ya, ini latihan pertama. Volume pada big data membahas tentang apa? Yang kedua, variety itu membahas tentang apa? Velocity itu membahas tentang apa pada big data? Yang terakhir, veracity itu membahas tentang apa pada big data. Oke? Nah, di sini pada studi kasusnya pada Hedgehog itu, ya, atau pada big data secara pendekatan tradisional, ya, biasanya, ya, pencarian atau short shape systemnya itu, ya, ada IRP, CRM, sama LOB, ya, itu akan memproses sebuah data warehouse. Di sini nantinya ada namanya dashboard dan reporting, itu biasanya tradisional, ya, pertama dan reportnya. Nah, sedangkan yang terbaru, yang tumbuh dan berkembang, ya, di sini ada yang namanya source systemnya masih tetap, stagingnya masih tetap, ya, stake-nya masih tetap, data warehouse-nya itu lebih cepat lagi. Gitu. Di situ ada reportnya, ya, dashboardnya juga. Namun di sini prosesnya stagingnya ini yaitu 50 kali data growth-nya 2020-nya, ya, 2020 yaitu datanya itu 50 kali.
tingkatnya dari yang sebelumnya, dari yang tradisional, yang lebih tinggi, lebih cepat. Nah, dan terdapat pada 2020 itu 1 triliun webpage yang sudah launching di dunia maya. Makanya AI atau big data ya, itu sangat pesat perkembangannya. Itu bisa per menit udah langsung ada yang launching gitu. Dan 40 ZB digital universe-nya sangat banyak yang menggunakan big data ini. Nah, sedangkan data yang tidak terstruktur ya, yaitu di sini contohnya ya, misal ada email ya. Jadi kalau dalam infonya 2020 itu terdapat 200 miliar ya, email yang dikirimkan atau per menit. Nah, ini kegiatan manusia untuk melakukan pengiriman email per hari, per menit. Nah, 204 miliar transaksi email di seluruh dunia. Nah, jadi setiap visual system, staging, data warehouse, dan BI ini akan selalu update setiap hari. Ya, makanya dia biasanya disebut real time data. Pembacaannya real time. Dan ada transaksi e-commerce-nya itu 231 billion dan 340 miliar tweet setiap hari pada Twitter. Nah, oke, itu contohnya big data-nya. Jadi big data itu sangat banyak ya, data itu yang pesat ya. Contohnya aja ya kayak Instagram ya. Mungkin kalian sulit untuk menghitung ya berapa sih foto yang sudah terupload oleh manusia per menitnya, per detiknya aja lah. Kira-kira berapa? Bisa itu enggak? Itulah canggihnya data warehouse-nya, tempat penyimpanannya atau yang bersifat alfa. Nah, keterlibatan IoT dengan big data ya, yaitu tentang namanya ada device, web, sensor, dan sosial. Nah, dari sekian ini itu akan ada penambahan tentang data barunya, data baru. Tapi misalnya di sini ada device-nya misalnya kalau IoT itu ada namanya Blink, aplikasi Blink. Dia akan mengirimkan suatu informasi melalui sensornya IoT tadi. Ya, nanti data apa yang dibacanya itu akan di-compile-nya sistem. Nah, untuk sosial, ya sosialnya itu ya contohnya kayak e-commerce ya, ataupun IG. Kalau kalian biasanya melihat tweetnya atau foto-fotonya artis Indonesia, maka bisa di pencarian kalian itu yang keluar tuh ya tentang artis Indonesia. Kalau kalian melihat tentang film pendek, misalnya film lokal, ya film lokal juga yang keluar di saat pencarian itu big datanya. Dia secara otomatis untuk mengatur kegiatan kita sendiri atau user. Nah, di sini kalau di dalam untuk mengambil keterlibatan IoT terdapat 15 kali data yang dibangkitkan dari mesin. Ada maksudnya di sini bangkitkan dari mesin, yaitu misalnya kayak yang terbaru ada yang mesin ATM tanpa kartu ya, itu 2 tahun 3 tahun belakang ini udah mulai. Terus 2,4 miliar Facebook atau konten per menit, 3,4 miliar poin komunikasi poin per jam telepon. Nah, telepon sekarang tidak seperti dulu. Kalau dulu kan seluler telepon biasa ya, pakai pulsa biasa. Kalau sekarang internet lebih parah lagi untuk komunikasinya, lebih berjam-jam. Nah, dia mencakup dengan data internetnya. Oke, selanjutnya di sini keterlibatan big data pada penyimpanan. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah proyeknya, sudah ada alatnya, ada IoT-nya. Nah, sekarang kita masuk ke penyimpanan yang lebih bagus. Kalau dulu yang namanya disk biasa ya, flash disk, hard disk. Nah, seperti itu. Ataupun CD card misalnya. Nah, supaya sekarang ini zamannya online, gimana sih coba caranya supaya penyimpanannya ini lebih maksimal. Maksimalnya di sini ya kapanpun bisa diakses dan tim penyimpanannya pun besar. Cloud dan on-premise. Nah, kalau di sini tujuannya untuk apa ya? Untuk penyimpanan data yang real time, bisa kita kapan saja, bisa menyimpan berapa saja, gitu. Tidak ada upgrade
hardware-nya ya, misalnya kalau kalian beli PlayStation 16 GB, berarti kan kalau udah penuh kita beli lagi yang baru 2 GB. Nah kalau di Gold kalian cuma beli apa namanya produknya. Kalau misalnya dia 500 GB, kalau udah tidak muat ya berarti 1 tera kalian beli, gitu aja gitu. Jadi kalian tidak membeli hardware-nya, membeli tempatnya, ruangnya aja gitu. Nah gitu. Nah di sini untuk perbandingan cloud-nya dan on-premise-nya ini yaitu ada 100 billion mengkonsumsi cloud per bulan. Nah ada yang biasanya yaitu Google Drive ya, yang free, terus Mega Drive, ya banyak lah. Ataupun setiap aplikasi sekarang sudah menyediakan penyimpanannya sendiri, seperti Cam Scanner ya, itu menyimpan datanya di sendiri. Ada juga mungkin kalian nanti bisa memberikan contoh apa lagi. Nah selanjutnya 40%-nya itu aplikasinya. 40% aplikasinya sekarang kan sudah ada Google Drive versi desktop yang bisa install, bisa sama kita akses di laptop sendiri, tapi wajib connect dengan internet. Nah selanjutnya 50% perusahaan hybrid ya, hybrid yang di sini maksudnya yang lebih tidak ribet lagi, lebih hijau lagi. Hijau di sini lebih simple ya. Itu untuk penyimpanannya yang lebih canggih lagi. Nah di sini ini untuk peta ya atau diagram pada big data ya, ERP, CRM ya, ada webnya, ada big datanya. Big data di sini ada social sentiment, audio video, ada Sensify, ada blog, ada file, sampai dengan nanti teks dan image. Nah, oke. Untuk mengenal headup ini yaitu nama aplikasinya yaitu source project-nya ada namanya Atlas Scalable Distributed System ADFS ya. Itu ada data volume, data variety, data velocity. Ya, namanya Apache Hadoop. Nah, itu namanya, ini gambar gajah. Ya. Nah, selanjutnya yaitu data volume. Data volume di sini ada 2, yaitu menyimpan berkas dalam satu file system dan menyimpan begitu banyaknya daya. Ya. Maksudnya di sini kalau dulu beberapa file itu banyak daya, beberapa blok-blok media penyimpanan. Kalau sekarang cukup 1, tapi udah mencukup semuanya apa yang kita ada, kita punya data. Ya, kalau dulu kan satu ruangan itu baru 1 megabyte atau 1 kilobyte. Ya. Sekarang sudah lebih dari tera. Ya. Nah, untuk data variety, ya ini ada penjelasannya ya, ada data volume, data variety, velocity. Nah, kan nanti cari contoh. Nah, untuk variety di sini yaitu ada penyimpanan non-realistic store, yaitu berkas dapat berupa semi struktur. Nah, dulu mungkin berkas dan data seperti ini tidak berguna. Namun saat ini banyak solusi bisa diselesaikan data ini dengan pendekatan data science. Tapi ada sentimen di sini maksudnya memahami bagaimana perasaan pelanggan terhadap produk kita. Feedback, ya, komentar. Tujuannya yaitu kayak di Play Store ya, ada komen ya, sangat keterlaluan sekali kalau ada yang komen tidak bagus. Tidak semudah itu, tidak semudah yang dibayangkan membuat sebuah aplikasi. Ya, mungkin para developer, para pembuat game aplikasi itu udah jungkir balik membuat sebuah startup. Namun ya namanya user ya, perlu perfect. Tapi developer tidak bisa memberikan sesuatu. Ya, makanya sentimen ini sangat luar biasa kalau kita lihat di Play Store atau di App Store atau komen apapun lah. Ya. Selanjutnya di sini ada click stream, yaitu memahami bagaimana pelanggan berselancar dan berinteraksi dengan kita. Nah, ini udah Bapak contohkan tadi ya, seperti kita mencari di IG, misalnya kita melihat info-info tentang bola, maka di pencarian itu tentang bola aja keluarnya. Nah, itu. Yang selanjutnya sensor, yaitu sensor itu memahami pola ke sebuah kejadian dan aktivitas. Ya, misalnya ya CCTV ya, CCTV sekarang sudah ada sensor, kalau ada yang kenal masuk ke dalam ruangan tersebut, dia akan berbunyi atau memiliki. Selanjutnya geografik, itu tentang lokasi dan cuaca.
kondisi. Misal kalau misalnya jam-jam segini nih, misalnya kan udah sering musim hujan. Nah, nanti ada info di handphone yaitu jam segini nanti cerah. Dan ini nantinya ada hujan lebat berpekat beserta petir. Itu sekarang. Nah, selanjutnya itu server log yaitu memang kondisi infrastruktur dan keamanannya. Nah, ini sangat penting ya bagi sebuah web ataupun aplikasi. Kalau tanpa keamanan aplikasi lagi berbaur dengan data atau internet. Ya, kalau offline mungkin untuk keamanannya masih bisa lah. Tapi kalau online itu wajib diamankan. Yang terakhir yaitu unsur web yaitu memahami pola komunikasi, kebiasaan dan pencarian orang. Misal kalau dulu kita mencari namanya Agus, nah Agusnya siapa dulu itu nanti bisa kita cari. Sekarang ya itu ada pendeteksinya yang nama orang, kayak di Google ataupun di e-commerce sudah menggunakan foto. Tapi walaupun untuk deteksinya belum 100%, masih 60-70%. Oke, nah untuk data velocity yaitu melakukan streaming data dan memproses secara real time. Nah, contohnya di sini data inputnya itu aplikasi, device, HTTP, ya. Nah, di sini ada event broker incoming, ya, sama stream processing, ya di prosesnya nanti outgoing itu. Nah, contohnya misalnya YouTube ya, kita menggunakan device-nya, kayaknya YouTube. Nah, YouTube brokernya nanti kita melakukan stream di Bapak nanti ini, dan nanti sudah tampil di YouTube tersebut. Nah, nanti orang akan melihatnya apa sih yang ditampilkan, apa sih yang dijelaskan. Nah, selanjutnya yaitu Headhub ini yaitu sebuah platform. Nah, platform di sini ada yang namanya Apache Software Foundation. Ini yang biasanya menggunakan Headhub ini, ya Apache. Nah, itulah penjelasan tentang Headhub untuk kalian, ya. Harap kalian paham dengan materi ini, ya, walaupun ini hanya sekilas tentang big data pada buatan. Oke, untuk tugas, ya, sorry, maaf ya, suara dapur berbunyi. Oke, untuk tugas, ya, silakan kalian cari tentang topiknya itu tentang SWAM, ya, tentang SWAM, jurnal tentang SWAM, ya, PSO, ya, artikel SWAM optimasi. Ini kalian cari jurnalnya, yaitu 10 dengan tahun minimal 2017. Cari saja itu minimal 10 jurnal, silakan kalian rangkum per jurnalnya. Apa sih, bagaimana sih dia membahasnya partikel SWAM optimasi ini. Oke, silakan dicari jurnalnya, dikumpulkannya itu hari Rabu depan. Ya, linknya nanti menyusul. Oke, ya. Nah, itu untuk tugasnya. Untuk tugas Headhub tadi kan sudah, ya, Headhub ini sudah kemarin kita bahas. Ya, ini Bapak jelaskan. Tugas selanjutnya yaitu yang tadi jurnal tentang KSO, ya, artikel SWAM optimasi. Silakan dicari jurnalnya minimal 10, tahunnya 2017 minimalnya sampai sekarang. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa di pertemuan kedua dengan konsep yang pertama. Dan berharap kalian paham dan bisa mengerjakan apa yang Pak minta. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.